buat Miss dan Lause yang sudah mimpin pujian dong. Give your big applause. Okay. I will introduce myself and my team. My name is Kak Meidi. Nama aku Kak Meidi. You can call me Kak Meidi. Okay. So today, hari ini, Kak Meidi mau bahas bersama dengan teman Kak Meidi namanya Om Tori. Judulnya ini. Can you read this one? Unconditionally apa? Love. Apa ya artinya ya? Ada yang tahu nggak? Do you know what's the meaning is unconditionally love in bahasa? Apa ya? Kebangkitan Tuhan Yesus hampir tepat. Artinya ini sayang, kasih yang tidak ada syaratnya. Nih aku mau tunjukin satu gambar. Ini adalah istri Kak Meidi. Wow, cie. Yang mana yang Kak Meidi? Which one? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri ya. Aku punya istri namanya Kak Yuni, temannya Mr. Vinky juga. Kami saling sayang, ada love-nya. Coba bikin love semua, bikin love. Sarangeo. Tapi Kak Meidi punya istri pernah bilang gini, aku sayang sama kamu, tapi kamu harus baik sama aku. Hah? Terus kalau tiba-tiba aku nggak sengaja jahat, dia nggak sayang aku lagi dong. Berarti sayangnya istri Kak Meidi ada syaratnya. Aku jadi sedih. Ada nggak ya yang sayang aku unconditionally? Tidak ada syaratnya. Aku mau tanya teman aku deh, namanya Om Tori. Om Tori dari belakang ya. Om Tori. Bukan. Yang mana ya Om Tori ya? Dia bajunya garis-garis, pakai topi warna merah. Mana? Oh ini. Halo Om Tori. Bukan. Ini. Mana? Kamu Om Tori ya? You are Om Tori? Bukan. Aduh. Halo Om. Mana Om Tori? Om Tori. Aku di sini Kakak Meidi. Ada nggak yang sayang aku apa adanya? Ada loh. Ada. Ada. Siapa? Saya. Ya udah deh, kita dengar Om Tori mau cerita. Di Alkitab ada ya Om Tori ya? Ada Kakak Meidi. Ada. Kakak Meidi mau tahu? Mau Om Tori? Kalau begitu Kakak Meidi dengar. Aku dengar dari samping ya. Ya udah aku pergi dulu, dadah. Udah siap dengar firman Tuhan? Tapi kita berdoa dulu ya. Udah berdoa belum? Belum ya? Kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa dulu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus dan Roh yang Kudus, yang senantiasa menemani, menghibur, dan menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu di tempat ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang akan menjadi pelita dan terang bagi langkah hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menceritakan kebenaran, kabar baik daripada-Mu, dan juga anak-anak di sini ya Tuhan. Berkati kami semua. Pimpin kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Antari, ada yang panggil aku ya? Aku di sini loh, aku kok diajak. Siapa yang panggil? Aku di sini Antari. Ya mati-mati Pak, ganti mic aja. Antari, gimana sih Antari? Antari aku di sini. Ajak aku
Yuk, maju. Ya, kita membaca firman Tuhan dulu. Baca Roma 5 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Tunggu bentar biar ada mic-nya kedengeran sama teman-teman. Ya. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Namanya siapa? Jordan. Wah, terima kasih. Antari aku dong. Ada lagi yang panggil. Siapa? Kayaknya ada di dalam sini kayaknya. Ya, entar enggak mulutnya enggak ini. Aku di sini. Nah, gimana? Loh. Ada temannya Om Tori. Wah, iya, temannya Om Tori. Halo, kita kasih Antari nggak ngajak aku. Bukan nggak ngajak, Om Tori mau ngajak. Iya dari tadi nggak ngajak aku. Pelan-pelan dikit dong. Itu teman-teman nih mau dengar sama kamu, mau kenalan nggak sama temannya Om Tori? Kenapa ngadep belakang, ke depan? Ke depan, mereka mau kenalan sama kamu. Gimana sih ke depan? Ada yang mau kenalan? Antara saja yang kasih kenal ya. Oke deh. Om Tori yang mau kasih kenal? Iya. Om Tori yang mau ngomong? Iya. Ayo dong Antari, duluan. Oke. Namanya adalah Dandan. Kok kamu yang ngomong? Katanya Om Tori. Oh iya, sekali lagi Antari ya. Namanya adalah Dandan. Katanya Om Tori yang mau kasih kenal. Kok kamu yang ngomong? Iya, sekali lagi. Namanya adalah Dandan. Namanya siapa? Dondon. Dondon namanya. Aku ganteng ya? Hah? Gimana sih? Aku kan ganteng, Antari. Iya ganteng. Kalau kamu cantik deh. Kok Dondon begitu sih? Iya Antari, aku itu kan laki. Yang kalau di depan aku itu kan wanita. Kalau wanita itu cantik Antari. Oh iya bener. Kalau lakinya ganteng, wanitanya pasti cantik semua. Siapa wanita yang merasa cantik? Angkat tangannya. Coba. Yo yang merasa cantik. Wanitanya yang merasa cantik, angkat tangan dong. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau wanitanya sudah pasti cantik adik-adik. Nah, yang laki-laki yang merasa ganteng. Coba masa merasa nggak ganteng gimana nih laki-laki? Semua yang diciptakan Tuhan sempurna ya, ganteng dan cantik, laki-laki dan wanita. Ya, terima kasih. Turun tangannya. Antari di sini kita ngapain sih Antari? Om Tori mau bercerita. Oh gitu ya. Aku mau dengar deh. Ya sudah. Kalau Dondon mau dengar, Dondon diam ya. Iya Antari. Dondon jangan nakal ya. Iya. Iya Dondon. Iya Antari. Antari gimana sih? Baiklah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan. Antari diam dulu ya. Dondon mau cerita. Oke deh. Nah adik-adik Antari diam dulu. Sabar. Diam deh Dondon. Sekarang atau kemarin kita sudah rayakan apa? Paskah.
Pasca itu apa adik-adik? Aku bangkit. Bukan bangkit. Siapa yang bangkit? Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Pintar Dondon. Emang Dondon sudah kelas berapa? Aku sudah kelas 3 Om Tony. Bisa baca? Dondon. Gimana sih? Kelas 3 belum bisa baca. Ya udah. Om Tony mau cerita ya Dondon. Dondon diam ya. Hah? Hai, kenapa kamu kesini? Saya Dondon, saya anak yang paling baik dan ganteng. Kenapa? Kok kalian begitu banget sama Dondon? Dondon kan ganteng, iya nggak? Wah, gimana sih Antoni? Aku kan ganteng Antoni. Kenapa mereka tidak mengatakan itu? Iya Dondon ganteng. Sekarang Dondon duduk. Oke ya. Nah saatnya Om Tony mau berbicara. Dondon diam ya. Iya Antoni. Iya sini. Iya diam ya. Mulutnya jangan mangap. Ya, diam. Nah. Udah diam semuanya. Sekarang tiba Om Tori mau bercerita adik-adik. Nah Om Tori kasih judul ada anjing, Noli, dan kasih yang tak berujung. Wah bukan hanya tak bersyarat, tapi tak berujung adik-adik. Siapa yang punya anjing? Wah, siapa yang punya anjing? Jadi ada anjing kecil adik-adik. Namanya Noli. Namanya siapa? Iya Noli. Dia punya tuan. Namanya Tuan Arnold atau Pak Arnold. Ada yang nama Arnold? Gak ada ya? Nah dia benar. Mereka berdua lagi jalan-jalan adik-adik di taman. Suka bawa anjingnya. Anjingnya suka menggonggong. Tapi adik-adik anjing ini sangat nakal. Siapa anjingnya yang nakal banget di rumah? Wah, nakalnya seperti apa? Suka gigit ya? Nah anjing si Noli ini punya kucing. Oh iya. Nah Noli ini adik-adik nakal sekali. Dia suka gangguin tetangganya kalau lagi berkebun. Ada yang namanya Bibi Sari. Jadi Noli suka mengacak-acak kebunnya Bibi Sari, tetangga rumah dari Tuan Arnold. Wah, dia suka makan adik-adik daun-daun. Dia suka makan daun-daun. Nah, ini dia di kebun. Wah, pokoknya dia acak-acak. Pot bunga semuanya dia acak-acak. Wah, Bibi Sarinya kesel, marah. Noli, Bibi Sarinya ambil sapu. Dia ambil sapu adik-adik. Lalu dia mau pukul. Nolinya lari. Nolinya ketawa. Nolinya lari. Wah, bukan itu saja. Ada lagi yang namanya Pak Joko. Wah, Pak Joko punya ayam adik-adik. Tapi Noli suka kejar ayamnya. Wah, Noli kejar ayamnya. Kita lihat mana Noli kejar ayamnya. Wah, dikejar ayamnya. Ayamnya takut. Ayamnya takut. Ayamnya lari adik-adik. Ayamnya lari karena ketakutan. Wah, Pak Joko yang punya ayam kesel. Lihatnya, wah si anjing kecil ini bener-bener deh. Pak Joko kejar, Nolinya lari lagi. Dia tertawa. Dia menggonggong lagi adik-adik. Nah, banyak sekali yang dilakukan sama si Noli ini karena dia nakal dan para tetangga kesel. Tapi adik-adik sebenarnya tetangga ini senang sama Noli karena anjingnya lucu. Unik kan lihat anjingnya kan? Siapa yang suka anjing seperti ini? Iya, tapi sikapnya itu yang bikin
Orang-orang itu kesal adik-adik. Nah, kalau di rumah sama Tuan Arnold, di suatu sore adik-adik, dia menggigit kaos kaki. Ada nggak anjingnya yang suka gigit kaos kakinya? Sampai dibawa kemana gitu. Saat kita mau pakai, mana ya kaos kakinya ya? Iya, pernah hilang ya? Kemana ya? Wah, nggak ada. Nah, si Noli juga begitu. Dia ambil kaos kakinya Tuan Arnold, dia simpan di belakang atau di pojok. Oh iya, jadi Tuan Arnold cari, di mana ya kaos kakiku? Kamu tahu nggak ada di mana kaos kaki saya? Kata Tuan Arnold. Ada nggak yang tahu kaos kaki saya di mana? Siapa yang simpan? Noli. Wah, bener-bener deh. Kayaknya si Noli. Noli. Wah, Nolinya dia ngumpet di sofa, belakang sofa. Dia lihat tuannya. Dia ketawa-ketawa. Wah, tuannya. Wah, itu tuanku lagi cari kaos kaki. Aku simpan saja kaos kaki, biarin aja dia cari kemana-mana. Pasti dia pusing. Wah, bener-bener si Noli ini ada. Jadi kesel banget tuannya. Wah, ini Noli bener-bener deh. Kaos kaki saya di mana? Nah, adik-adik, keesokan harinya, suatu sore adik-adik, Noli melihat banyak banget kupu-kupu. Wah, banyak banget nih kupu-kupu. Senang banget. Dia ikut kupu-kupu adik-adik. Dia ikut kupu-kupu. Kupu-kupu terbang. Dia terbang sampai di belakang kampung terus. Makin lama makin ke hutan. Si Noli ke sana terus. Akhirnya adik-adik dia udah ada di tengah hutan si Noli itu. Si Noli mulai bingung. Hari mulai malam adik-adik gelap. Wah, di mana nih? Wah, dia mulai ketakutan. Kupu-kupu sudah tidak terlihat adik-adik, sudah menghilang. Kemana kupu-kupunya? Waduh adik-adik, tiba-tiba adik-adik hujan deras. Hujan deras adik-adik, hujan deras. Dia mulai basah dan kedinginan. Nolinya mulai kelaparan. Dia sedih. Aku mau pulang tapi aku gak tahu jalannya. Dia mencoba mencari jalan tapi dia lupa di mana jalannya untuk balik pulang. Kasihan. Iya, dia tersesat beneran. Dia tersesat. Udah hujan deras. Akhirnya dia pergi ke bawah pohon adik-adik. Dia pergi ke bawah pohon, di pohon besar. Dia melingkup di situ, dia duduk. Aku sedih. Pasti tidak ada yang mencariku. Aku itu kan nakal. Aku itu kan jahat. Pasti tidak ada yang menyayangiku. Pasti tidak ada orang yang mencariku. Tuan Arnold juga pasti kesal. Karena selama ini aku suka membuat dia sedih dan pusing. Itu ada di dalam hatinya si Noli adik-adik. Dia sedih banget. Karena dia pikir gak ada yang datang mencarinya. Karena dia sudah nakal. Nah adik-adik, di malam itu ternyata di kampung atau di desa adik-adik, Tuan Arnold lagi cari-cari anjingnya. Karena kan itu adalah anjingnya. Dia cari. Noli, kamu lihat anjing saya enggak? Noli, kemana kamu Noli? Wah, Noli, dicari di kampung itu nggak ada. Akhirnya Tuan Arnold memanggil Bibi Sari. Bi, Pak Joko, bantuin aku dong. Ayo kita cari Noli. Bibi Sari dan Pak Joko ikut juga sama Tuan Arnold. Mereka mencari-cari di mana anjing itu, si Noli itu. Mereka pergi ke sawah adik-adik. Wah, tidak ada. Mereka sampai ke sungai. Noli juga tidak ketemu. Bagaimana ya? Akhirnya Bibi Sari sama Pak Joko pulang. Tapi Tuan Arnold, karena dia merasa Noli ini seperti anaknya, karena anjing itu adalah miliknya, milik kesayangannya, dia tidak berhenti adik-adik. Dia mencari sampai ke hutan. Dia cari Noli. Tuan Arnold sedih juga di hatinya. Kemana anjingku?
anjing kesayanganku. Walaupun dia suka nakal, tapi aku sangat sayang sama dia karena dia adalah milikku. Adik-adik terus mencari di tengah hutan. Lagi teriak-teriak. Tiba-tiba dia mendengar. Ada yang. Suara apa itu? Wah, sepertinya Noli anjingku. Lalu dia mendekat di bawah pohon. Wah, Noli! Ketemu adik-adik, betapa senang Tuan Arnold waktu melihat Noli. Dia mengambil Noli lalu dia menggendong adik-adik. Dia senang sekali. Noli sudah ketemu. Anjing kesayanganku sudah ketemu. Wah, Nolinya juga senang. Nolinya senang. Waduh, maafkan aku ya. Maafkan aku Tuan. Iya, aku pikir Tuan tidak akan mencariku. Wah adik-adik, kata si Tuan Arnold, Noli, walaupun kamu itu sering membuat aku jengkel, sering membuat aku kesal karena sikapmu, tapi kasihku kepadamu tetap. Kasihku tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berujung. Walaupun apapun yang kamu lakukan, karena kamu adalah milik kesayanganku. Wah, siapa yang suka banget sama anjingnya? Yang sayang banget sama anjingnya. Kalau anjingnya lapar, dia mau kasih makan. Walaupun anjingnya suka gigit kaos kaki, apakah kita tetap sayang sama anjing kita? Walaupun kaos kakinya rusak, kita tetap sayang? Ya adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan Yesus Kristus mau mati buat kita semua. Itulah tandanya kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Ya, walaupun kadang-kadang adik-adik kita buat salah seperti Noli. Siapa yang tidak pernah buat salah? Coba di rumah, yang tidak pernah buat salah di rumah. Benar? Tidak pernah buat salah. Nah, siapa yang tidak pernah buat mamanya marah atau kesel mamanya? Ada enggak? Kadang-kadang kan kita bisa buat mama kesel. Mungkin kita bangunnya telat, ya. Iya, naruh barangnya sembarangan pulang sekolah. Pas mau nyari besok sekolah, mana ya? Nah itu kan buat mama juga kadang-kadang bisa kesal dengan sikap kita, ya. Tapi orang tua kita tetap sayang sama kita. Begitu juga Tuhan adik-adik yang mau tetap sayang sama kita dengan pengorbanannya di mana? Di kayu salib adik-adik. Nah, Om Tori ada bawa sesuatu adik-adik. Jadi Tuhan Dia mengasihi kita adik-adik bukan hanya dengan omong-omong, ya omong-omong, ya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi Tuhan mengasihi kita dengan bukti adik-adik. Buktinya apa? Adik-adik, Tuhan tidak sekedar berkata, saya mengasihimu tanpa syarat, tapi Dia membuktikan kasih-Nya. Jadi kita bersyukur, walaupun kadang-kadang mungkin ke depan kita bisa buat salah adik-adik. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap mengasihi kita. Karena kita kepunyaan siapa? Benar sekali. Karena kita kepunyaan dan miliknya Tuhan. Sama seperti Tuan Arnold yang mengasihi si Noli. Walaupun Nolinya suka jahat, suka buat kesel, tapi karena itu kepunyaannya Tuan Arnold, kemanapun Noli pergi atau menghilang pasti dicari. Nah kalau kita tahu dan merasa bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, maka apapun yang terjadi, Tuhan selalu mencari kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita adik-adik. Karena Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Di mana?
kayu salib pada waktu dia berkorban dan menebus dosa kita, adik-adik. Nah, ada yang mau? Ayo sini sayang. Nah, ini ambil. Jadi Tuhan Yesus mau mati dan berkorban buat kita karena Dia mengasihi kita walaupun keadaan kita belum baik atau belum sempurna, adik-adik ya. Tidak ada masalah karena kita ini kepunyaan Tuhan. Dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Kita buat lagi. Sabar. Duduk. Jadi adik-adik, Tuhan berkorban karena cintanya bagi kita ya, supaya hati kita dipulihkan oleh Tuhan ya. Nah, tanda love saya. Nah, duduk, nggak ada yang nunjuk tangan, duduk dulu. Yang mau mendapatkan ini nanti Om Tori panggil, duduk. Ya. Jadi ingat adik-adik, yang perlu kita ingat mulai dari kecil bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, siapapun kita. Mau kita dapat nilai jelek, Tuhan mengasihi kita. Ingat ya, atau ada orang yang gak suka sama kita, ingat, Tuhan suka sama kita. Karena apa? Emang karena kita baik? Bukan. Karena kita ini kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Maka Dia mau datang berkorban, mau mengatakan, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi adik-adik ingat, ketika Tuhan sudah menebus kita, kita juga bisa mengasihi Tuhan. Nah, si Noli itu adik-adik, dia dibawa sampai ke rumah lagi. Dan setelah itu, setelah dia tahu ternyata kasih daripada tuannya Arnold senantiasa bagi dia, walaupun dia sudah nakal awalnya, akhirnya adik-adik sikapnya berubah. Dia mulai membantu Bibi Sari. Dia melihat Bibi Sari di kebun, dia sudah tidak mengacak-ngacak lagi adik-adik. Ya, lalu dia juga menjaga ayam di kandang Pak Joko, dan dia juga membahagiakan tuannya Arnold. Nah, siapa yang mau membahagiakan atau menyenangkan Tuhan? Ada? Nah, yang pakai hijau, sini sayang kamu. Nah, Om Tori mau tanya, tadi kamu angkat tangan bahwa saya mau menyenangkan Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi saya. Caranya seperti apa? Coba. Antari aku tahu. Belum Dondon. Om Tori lagi tanya sama teman ini. Namanya siapa? Kristal. Namanya Kristal. Iya Antari, aku juga kenal-kenalan. Nama aku Dondon, aku ganteng ya. Ganteng gak aku? Wah, kok enggak, kamu gak ganteng? Ih gimana sih? Kamu itu kan cantik, kalau aku ganteng. Udah Dondon. Iya, dia kan wanita Antari. Oh iya. Aku kan laki. Iya, benar. Nah, apa? Menyenangkan Tuhan seperti apa? Aku tahu Antari. Diam dulu Dondon. Aku tahu. Iya, diam dulu. Coba, bagaimana Kristal menyenangkan Tuhan? Salah satu mau menyenangkan Tuhan katanya mau berdoa. Ya, apakah Kristal tiap hari berdoa? Malam doang. Kalau pagi pakai mic sayang.
Kalau pagi nggak berdoa? Oh, kalau di sekolah ya. Iya, jadi kita harus berdoa. Itu salah satu kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau berhubungan sama Tuhan. Kita mau berkomunikasi ya. Nah, terima kasih Kristal ini. Nah, sebagai tandanya. Ya, terima kasih. Ya, jadi adik-adik ingat ya, kasih Tuhan yang tidak pernah bersyarat. Walaupun kehidupan kita mungkin ke depan kita, waduh kok kayaknya saya gagal deh, kok nilai saya jelek sih, kok mama sih marah-marah, kok papa marah-marah sih. Ingat, Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Ya, karena kasih Tuhan tidak akan pernah berujung, tidak akan pernah berakhir. Karena kita adalah milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Antari kalau aku milik siapa dong? Kamu milik Om Tori. Gimana sih Antari? Katanya Tuhan Yesus. Iya, kamu juga milik Tuhan Yesus. Don berdoa ya. Iya Antari. Nah, seperti Kristal tadi, kita mau berdoa. Sekarang semuanya tutup mata. Kita mau berdoa berterima kasih. Kita mau ingat terus kebenaran firman Tuhan di hari ini adik-adik. Tuhan Yesus mau mati bagi kita karena Dia memiliki kita. Karena kasih-Nya bagi kita adik-adik ya. Walaupun kita dalam keadaan yang salah mungkin, Tuhan tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau janji juga sama Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan benar. Yuk kita berdoa adik-adik. Semua tutup mata. Ikutin Om Tori berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena cinta dan kasih-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami masih kecil. Kadang-kadang sikap kami tidak menyenangkan. Tapi kami tahu kasih-Mu begitu besar bagi kami, karena kami kepunyaan-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Om Tori sudah selesai. Om Tori pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Aku mau ke rumah kalian ya, boleh gak? Dadah. Wah, Bu Bina, hari ini Lausu juga belajar nih satu hal. Mau kita sering melakukan kesalahan apapun, mau kita misalnya lagi marah, kita kesel sama teman kita nggak dengar mama papa, tapi ternyata Tuhan Yesus masih sayang sama kita ya, Bu Bina. Betul, Lausu. Lausu juga belajar nih, sebagai bentuk kita sayang sama Tuhan, kita setiap hari harus apa? Berdoa. Oke, anak-anak.